Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa itu Chlorophyceae, struktur tubuh, klasifikasi, bagaimana reproduksinya, dan apa manfaatnya. Stay tune. I'm not the prettiest microbe to look at, but I believe I've got important history and I'm close relative to plants. I'm chlorophyte. I have photosynthetic pigments such as chlorophylls and beta-carotene, cell wall rich in cellulose, and I store starch in my reserves. I use flagella to move around, and I have 2 of them to be exact. I'm very small, and if you're observing me under the microscope, then you need the highest magnification to see me properly. I've got red spot in my body called stigma, which is filled with hematochrome pigment. I use this red eye to navigate towards light. Same as plants, I like sunlight, and I need it to produce energy and to stay alive. Halo semuanya, kelompok 8 akan menjelaskan tentang Chlorophyceae dari Cyanophyceae. Sebelumnya, Cyanophyceae dari Chlorophyceae merupakan fitoplankton, yang dimana fitoplankton itu adalah organisme mikroskopik yang hidup dalam perairan. Mereka dapat melakukan fotosintesis yang dimana menghasilkan oksigen dan bahan organik. Hasil fotosintesis tersebut akan digunakan oleh larva ikan, zooplankton, dan organisme lainnya. Chlorophyta yang biasa kita kenal sebagai alga hijau terdiri dari 700.000 jenis yang terdapat di perairan air tawar maupun di laut. 90% jenisnya dapat kita temukan di perairan air tawar seperti sungai maupun danau. Sementara 10% lainnya berada di laut sebagai plankton maupun bentos. Nah, Chlorophyta ada yang berupa uniseluler seperti Chlorella, dan ada yang multiseluler sederhana seperti Spirogyra. Dari sekian banyak jenis, sekian banyak kelas, yang jenisnya paling banyak adalah Chlorophyceae. Contohnya seperti Chlorella yang berguna sebagai suplemen makanan, juga ada Volvox yang hidupnya berkoloni dan membentuk seperti bola. Kemudian ada juga Spirogyra yang berupa alga hijau berfilamen. Ciri utama Chlorophyceae adalah memiliki klorofil A dan B, dinding sel berupa selulosa, serta menyimpan cadangan makanan berupa hati.
Kelompok ini bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual, mereka berkembang biak dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan jenis spora. Sedangkan bereproduksi secara seksualnya, mereka bisa berupa isogami, anisogami, dan oogami. Peranannya sangat penting karena selain menjadi produsen oksigen dan sumber padi, beberapa spesies juga menjadi sumber pangan, contohnya chlorella. Ada pula yang bersimbiosis dengan jamur, pembentukan rumput, bahkan ada yang bisa bersifat patogen seperti Proteca sp. Selanjutnya kita masuk ke kelompok Cyanobacteria. Kelompok ini biasanya juga dikenal sebagai alga biru hijau karena mereka memiliki bakteri prekaryotik yang mampu berfotosintesis. Cyanobacteria adalah salah satu organisme di dunia yang mampu menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis mereka juga sangat berperan besar dalam pembentukan atmosfer dan lapisan ozon. Habitat lingkungan mereka hidup juga sangat luas seperti air tawar, air laut, danau, rawa, dan tanah hingga ke suhu ekstrim seperti air es, air panas, hingga ke gurun. Selain klorofil A, mereka juga memiliki phycobiliprotein, yaitu phycoerythrin yang berwarna merah dan phycocyanin yang berwarna kehijauan, sehingga membentuk warna biru kehijauan pada tubuhnya. Cyanobacteria ada yang berbentuk uniseluler seperti Protococcus dan ada juga yang berbentuk filamen atau koloni, contohnya Oscillatoria dan Anabaena. Struktur sel mereka cukup unik. Dinding sel mengandung peptidoglikan, ada juga ribosom untuk sintesis protein, vakuole gas untuk mengapung, serta tilakoid yang menjadi tempat fotosintesis. Meskipun prokaryotik, mereka punya pigmen fotosintetik seperti tumbuhan. Perkembangbiakannya dilakukan secara aseksual melalui 3 cara utama. Yang pertama, ada pembelahan biner seperti pada Cloeocapsa. Yang kedua, ada fragmentasi pada Cyanobacteria filamen yang menghasilkan hormogonium, contohnya Oscillatoria. Dan ketiga, ada pembentukan endospora atau akinet saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan, misalnya pada nostoc. Cyanobacteria memiliki banyak manfaat bagi lingkungan maupun manusia, seperti halnya Anabaena azolae yang bersimbiosis dengan paku air azola. Keduanya akan mengikat nitrogen atau melakukan fiksasi nitrogen yang berperan sebagai kesuburan tanah. Selain itu, ada Cyanobacteria yang bernama Spirulina. Spirulina ini telah dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber protein dan sumber makanan. Spirulina ini dimanfaatkan dengan bentuk seperti pil atau kapsul. Kelompok ini juga berperan sebagai sumber bahan organik dan sumber oksigen. Selain itu, kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai pigmen perkembangan bioteknologi oleh manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Cyanophyceae dan Chlorophyceae bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Dan see you next time. Bye-bye. Ini ketutupan dong. Ini ketutupan gak sih? Ini ketutupan. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang Diplohaplon cukup kompleks, tetapi tidak Genera. 2, 3. Halo semuanya, kelompok kami bentar. Terima kasih telah menonton video.
Alan di mana sih? Kok lama banget? Kira ada tuh kalau dia. Ini ternyata.